Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, 11. Soal terbaru dan terupdate pada seleksi P3K tahun 2024, untuk formasi jabatan ahli pertama guru matematika. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-1, konsep disiplin ilmu pelajaran matematika. 1. Salah satu konsep fundamental dalam matematika adalah aksioma. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan peran aksioma dalam matematika? A. Aksioma adalah teorema yang telah terbukti kebenarannya. B. Aksioma adalah pernyataan yang kebenarannya harus dibuktikan melalui eksperimen. C. Aksioma adalah asumsi dasar yang diterima tanpa bukti, menjadi fondasi pengembangan teori matematika. D. Aksioma adalah aturan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika. E. Aksioma adalah hasil dari proses induksi matematika. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Aksioma adalah pernyataan dasar yang diterima tanpa memerlukan bukti formal, dan dari aksioma tersebut, teorema-teorema matematika dapat dikembangkan secara logis. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kedua, materi disiplin ilmu pelajaran matematika. 2. Diberikan barisan bilangan Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, titik-titik. Jika suku Ken dari barisan ini adalah Fn, maka nilai dari F10, F8 adalah A. 5, B. 8, C. 13, D. 21, E. 34. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Dalam barisan Fibonacci, setiap suku adalah jumlah dari dua suku sebelumnya. Sehingga, F10 sama dengan 55 dan F8 sama dengan 21. Maka, F10, F8 sama dengan 55 sampai 21 sama dengan 34. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketiga, hierarki konsep dan materi pelajaran matematika. 3. Konsep limit dalam kalkulus merupakan dasar bagi konsep turunan. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan hubungan antara limit dan turunan? A. Limit digunakan untuk menghitung nilai turunan pada suatu titik. B. Turunan adalah bentuk khusus dari limit yang digunakan untuk menghitung kemiringan garis singgung. C. Limit dan turunan adalah konsep yang tidak berhubungan dalam kalkulus. D. Limit digunakan untuk menghitung integral, sedangkan turunan digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. E. Turunan adalah inverse dari limit. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Turunan suatu fungsi pada suatu titik didefinisikan sebagai limit dari laju perubahan rata-rata fungsi tersebut ketika selang waktu mendekati nol. Secara geometris,
Turunan merepresentasikan kemiringan garis singgung kurva fungsi pada titik tersebut. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keempat, prasyarat dari disiplin ilmu pelajaran matematika. 4. Untuk mempelajari konsep integral tentu dalam kalkulus, pemahaman konsep apa yang menjadi prasyarat? A. Trigonometri. B. Peluang. C. Statistika. D. Limit dan turunan. E. Logika matematika. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Integral tentu merupakan pengembangan dari konsep limit dan turunan. Pemahaman tentang konsep limit dan turunan diperlukan untuk memahami definisi dan perhitungan integral tentu. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kelima, keterkaitan pelajaran matematika dengan konsep pelajaran lain. 5. Konsep transformasi geometri dalam matematika memiliki aplikasi penting dalam bidang fisika. Manakah dari contoh berikut yang menunjukkan keterkaitan tersebut? A. Analisis gerak parabola menggunakan transformasi translasi. B. Perhitungan gaya menggunakan transformasi rotasi. C. Analisis gelombang elektromagnetik menggunakan transformasi dilatasi. D. Perhitungan energi kinetik menggunakan transformasi refleksi. E. Analisis rangkaian listrik menggunakan transformasi geser. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Analisis gerak parabola, seperti lintasan bola yang dilempar, dapat dimodelkan menggunakan transformasi translasi dalam sistem koordinat Kartesius. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keenam, konsep-konsep yang berkaitan dengan pelajaran matematika. 6. Dalam teori bilangan, terdapat konsep bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli lebih besar dari satu yang hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Manakah dari bilangan berikut yang merupakan bilangan prima? A. 15. B. 27. C. 51. D. 89. E. 91. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D89 adalah bilangan prima karena hanya habis dibagi oleh 1 dan 89. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketujuh, teori belajar Ausubel. 7. Menurut teori belajar Ausubel, pembelajaran yang bermakna terjadi ketika informasi baru dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Manakah dari strategi pembelajaran berikut yang paling sesuai dengan prinsip belajar bermakna Ausubel? A. Pembelajaran langsung dengan ceramah. B. Pembelajaran berbasis proyek. C. Pembelajaran dengan penemuan terbimbing. D. Penggunaan peta konsep dan pengorganisasian grafik. E. Pembelajaran kooperatif. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Penggunaan peta konsep dan pengorganisasian grafik membantu siswa menghubungkan konsep-konsep baru dengan pengetahuan yang sudah ada, sesuai dengan prinsip belajar bermakna Ausubel. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-8, teori belajar Gagne. 8. Teori belajar Gagne menekankan pentingnya urutan pembelajaran yang sistematis. Manakah dari urutan pembelajaran berikut yang paling sesuai dengan prinsip teori Gagne dalam mengajarkan konsep persamaan kuadrat? A. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat, mengidentifikasi akar-akar persamaan kuadrat, menentukan diskriminan persamaan kuadrat. B. Mengidentifikasi akar-akar persamaan kuadrat, menentukan diskriminan persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat. C. Menentukan diskriminan persamaan kuadrat, mengidentifikasi akar-akar persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat. D. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat, menentukan diskriminan persamaan kuadrat, mengidentifikasi akar-akar persamaan kuadrat. E. Mengidentifikasi akar-akar persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat, menentukan diskriminan persamaan kuadrat. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Urutan pembelajaran yang paling sesuai dengan prinsip teori Gagne adalah memulai dengan pemahaman konsep akar-akar persamaan kuadrat, kemudian menentukan diskriminan untuk mengetahui jenis akar-akarnya, dan terakhir menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-9, teori belajar Piaget.
9. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, siswa sekolah menengah berada pada tahap operasi formal. Manakah dari karakteristik berikut yang paling menonjol pada tahap ini? A. Berpikir konkret dan egosentris. B. Kemampuan berpikir abstrak dan logis. C. Ketergantungan pada objek fisik untuk memahami konsep. D. Kemampuan memahami konsep konservasi. E. Berpikir intuitif dan tidak sistematis. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pada tahap operasi formal, siswa mampu berpikir abstrak, logis, dan hipotetis deduktif. Mereka dapat bernalar tentang ide-ide abstrak dan memecahkan masalah kompleks secara sistematis.